Dan bagi Anda yang baru saja bergabung bersama kami, berikut adalah berita pilihan redaksi Anyus Pagi. Kebakaran menghanguskan sebuah kios tambal ban dan bensin eceran di Malang, Jawa Timur. Sedangkan di Medan, puluhan mama menggeruduk lokasi judi dindong dan tembak ikan. Kebakaran menghanguskan sebuah kios tambal ban dan bensin eceran di Jalan Halmahera, Kota Malang, Jawa Timur. Kebakaran juga sempat menyambar ban belakang truk tangki Pertamina dan terdengar ledakan. Beruntung truk tangki dalam keadaan kosong. 7 mobil pemadam kebakaran dan 25 personel langsung dikerahkan ke lokasi. Ambulans juga dikerahkan ke lokasi karena total ada 5 warga yang terluka. Petugas Inafis Polresta Malang Kota juga langsung melakukan olah tempat kejadian perkara untuk mengetahui penyebab kebakaran. Ratusan warga Kencana Tanah Serial Kota Bogor, Jawa Barat merusak 3 bangunan sekretariat salah satu ormas sebagai buntut dari penggembokan kantor kelurahan Kencana. Satu persatu kantor ormas ini dihancurkan warga karena menilai ormas ini menjadi dalang di balik aksi penggembokan kelurahan. Warga juga merusak portal yang dibangun oleh ormas karena mengganggu aktivitas warga. Kericuhan bermula saat seorang pria berseragam salah satu ormas di Kota Bogor mendatangi kantor Kelurahan Kencana Tanah Serial Kota Bogor, Jawa Barat. Warga yang kesal dengan penyegelan kantor kelurahan oleh orang yang mengaku sebagai perwakilan pemilik tanah kemudian mengeroyok perwakilan yang datang untuk berunding dengan pihak kelurahan. Beruntung seorang anggota polisi berpakaian preman melepaskan tembakan peringatan ke udara beberapa kali untuk membubarkan warga yang marah. Dalam rekaman video amatir warga, puluhan emak-emak di Jalan Rumah Potong Hewan Kelurahan Mabar, Kecamatan Medan Deli, Kota Medan, Sumatera Utara, menggeruduk lokasi judi dindong dan tembak ikan. Para ibu rumah tangga ini juga menyeret mesin judi keluar hingga menjadi tontonan warga. Resah akibat maraknya maksiat membuat ibu-ibu rumah tangga ini nekat menghancurkan lokasi judi. Warga sempat melapor ke pemerintah setempat, namun tidak direspon. Terlebih suami dan anak laki-laki mereka kerap jarang pulang karena asik bermain judi. Sedikitnya 5 lokasi judi digerebek warga. Warga berharap tindakan nyata petugas kepolisian dalam memberantas judi yang meresahkan masyarakat. Aksi perampok minimarket yang membawa senjata airsoft gun terekam CCTV. Pelaku masuk ke dalam minimarket di Keranggan dan langsung menuju kasir pada akhir tahun lalu. 2 kasir yang ketakutan hanya bisa menyaksikan pelaku menggasak uang 2,7 juta rupiah. Pelaku kemudian kabur. Setelah diselidiki, pelaku ditangkap tim Resmo Polres Temanggung di depan sebuah toko. Senjata airsoft gun dibeli secara daring seharga 2,3 juta rupiah. Sementara itu, uang hasil jarahan digunakan pelaku untuk membeli nasi bungkus. Pelaku dijerat pasal 365 ayat 1 KUHP tentang pencurian dengan kekerasan, dengan ancaman pidana maksimal 9 tahun penjara. Presiden Joko Widodo menandatangani peraturan pemerintah kebiri untuk predator seksual. PP nomor 70 tahun 2020 tentang tata cara pelaksanaan tindakan kebiri kimia, pemasangan alat pendeteksi elektronik, rehabilitasi dan pengumuman identitas pelaku kekerasan seksual terhadap anak ditandatangani Jokowi 7 Desember 2020. Sebelumnya, untuk pertama kalinya Hakim Indonesia menjatuhkan vonis kebiri kimia terhadap pelaku pemerkosaan. Vonis kebiri kimia diberikan kepada Aris, seorang pemuda asal Mojokerto, Jawa Timur yang terbukti memperkosa 9 anak. Wacana pemberlakuan hukuman kebiri kimia untuk mencegah terjadinya kejahatan seksual sudah digaungkan sejak tahun 2014. Pada Mei 2016, wacana hukuman kebiri bagi pelaku kejahatan seksual kembali muncul dan menguat setelah kasus pemerkosaan yang dialami Yuyun, siswa SMP di Rejang Lebong, Bengkulu. Yuyun diperkosa 14 remaja hingga meninggal dunia dan jasadnya dibuang ke jurang sedalam 5 meter pada April 2016. Jasad Yuyun ditemukan 3 hari kemudian dengan kondisi yang mengenaskan. Komisi Nasional Perlindungan Anak juga mencatat tren peningkatan kekerasan seksual di Indonesia sepanjang 2010 hingga 2015. Dua tersangka yang dijadwalkan pemeriksaan kasus video asusila adalah artis Gisela Anastasia dan teman prianya yang ada di video berinisial MYD. Namun dalam pemanggilan kali ini, Gisel mangkir karena sedang ada keperluan lain. Polisi kemudian menjadwalkan ulang pemeriksaan Gisel pada Jumat 8 Januari 2021.
Sementara tersangka MYD tiba di Polda Metro Jaya sekitar pukul 10 waktu Indonesia Barat. Namun dalam pemeriksaan ini, MYD tidak memberikan keterangan terkait pemeriksaan dirinya. Setelah tiba di Polda Metro Jaya, MYD langsung menuju ke ruangan Direskrim Sus Polda Metro Jaya dan menjalani rapid test dan antigen dengan hasil negatif. Gisel dan MYD menjadi tersangka setelah polisi melakukan penyelidikan dan menangkap 2 tersangka penyebar video asusila yang viral pada November lalu. Terpidana kasus terorisme Abu Bakar Ba'asyir dijadwalkan akan bebas murni usai menjalani masa hukuman di Lapas Gunung Sindur, Kabupaten Bogor, Jumat 8 Januari mendatang. Kanwil Kemenkumham Jawa Barat menyatakan seluruh persyaratan pembebasan terhadap Abu Bakar Ba'asyir telah terpenuhi. Ba'asyir telah menjalani masa hukuman 15 tahun penjara, dipotong sejumlah remisi hingga 55 bulan. Kanwil Kemenkumham Jawa Barat memastikan pembebasan Abu Bakar Ba'asyir ini nantinya akan mendapatkan pengawalan ketat aparat gabungan, termasuk melibatkan pasukan Detasmen Khusus 88 Anti Teror Mabes Polri. Kanwil Kemenkumham Jawa Barat mengimbau para pengikut maupun santri Abu Bakar Ba'asyir untuk tidak menjemput pada saat pembebasan di Lapas Gunung Sindur Bogor untuk menghindari kerumunan. Ya pemirsa, Fazila Khairunisa akan segera kembali dengan informasi dari mancanegara. Zila, informasi apa yang menjadi sorotan Anda hari ini? Ya Gede, pemirsa, usai jeda akan ada informasi mengenai sejumlah negara mulai menutup lokasi-lokasi wisata populer seiring dengan lonjakan kasus positif COVID-19. Jangan kemana-mana, dari mancanegara akan hadir sesaat lagi.